Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian, pencinta renungan menghitung hari, karena ingin beroleh hati yang bijaksana, takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menyehatkan kita, termasuk juga menyehatkan iman kita, sehingga selalu ada keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mohon tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan selanjutnya merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh terus-menerus tidak kenal lelah untuk menyertai kami bahkan seluruh dunia. Engkaulah yang menghidupkan kami dan menyegarkan iman kami. Kami bersyukur karena pada saat ini kami punya kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan Engkau sendirilah Roh Kudus yang akan membuat kami memperoleh pengajaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini Remah, Renungan Menghitung Hari versi YouTube. Nomor yang ke-13, atau pakai istilah yang setiap hari di teks, Rema hari ke-13. Saya akan membacakan atau saya sudah menyiapkan surat 1 Yohanes, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 2. Bisa buka Alkitab, kita bisa lihat bersama-sama. Saya akan membacakannya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saya ulangi sekali lagi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Hal-hal ini kutuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Hal-hal ini kutuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Saudara-saudara, sudah cukup biasa kita mendapatkan nasihat-nasihat baik dari orang tua kita atau dari orang-orang yang kita hormati. Dan semua nasihat itu bertujuan supaya kehidupan kita menjadi baik atau tetap baik. Jangan menyimpang, supaya hidup kita tetap memenuhi harapan-harapan mereka. Demikianlah juga yang dilakukan oleh Rasul Yohanes, penulis surat 1 Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes, dilakukan kepada orang-orang Kristen pada masanya. Dan kata-kata yang mengawali perikop ini, anak-anakku, itu sebuah sapaan yang luar biasa, tetapi khusus dan sangat akrab. Menyapa dengan anak-anakku. Dan kemudian dilanjutkan dengan hal-hal ini. Saudara-saudara, kata-kata ini, hal-hal ini menunjuk kepada apa yang sebenarnya sudah dia tulis dalam pasal 1. Apakah itu? Kalau kita membaca pasal 1,
kita melihat di situ bahwa Yohanes menulis tentang Allah adalah terang. Allah adalah terang. Saudara bisa membaca keseluruhan pasal 1. Tapi kalau secara keseluruhan, saudara-saudara, Yohanes memang suka, atau Yohanes lah yang paling banyak memberitakan apa yang disebut kodrat Allah, eksistensi Allah, keadaan Allah. Misalnya dalam Yohanes pasal 4, ayat 24, dia berkata, Allah adalah roh. Dan karena itu siapa yang menyembah Allah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, dia juga menulis bahwa Allah adalah terang. Dan di dalam pasal 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 8, dia juga menulis Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Nah, saudara-saudara, pernyataan-pernyataan ini atau ungkapan-ungkapan ini sebetulnya tidak berkenaan dengan apa yang dilakukan Allah, melainkan berkenaan langsung dengan keadaan Allah, dengan eksistensi Allah, dengan siapa Allah itu. Siapa mengenal Allah, maka harus mengenal Allah adalah terang, Allah adalah roh, dan Allah adalah kasih. Itu adalah eksistensi Allah, keadaan Allah, kodrat Allah. Nah, saudara-saudara, di sini satu kata yang penting yaitu terang. Allah adalah terang. Nah, terang adalah kodrat Allah sendiri. Kita ingat bagaimana pada hari penciptaan? Kalau saya tidak salah ingat, ini ada pada Remah, hari kedua versi YouTube, Allah adalah terang. Kita lihat di situ dalam Kejadian 1 bahwa terang itu adalah ciptaan Allah, ciptaan pertama Allah. Pada hari yang pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan terang adalah ciptaan Allah, ciptaan pertama Allah untuk alam semesta. Terang menjadi analogi atau kiasan umpamaan dari kekudusan Allah sendiri. Kekudusan Allah menjadi ide utama pada awal surat Yohanes dan menjadi landasan bagi etika Kristen yang harus kita lakukan, harus kita taati, yang Dia ajarkan kepada jemaat, kepada kita sampai saat ini. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Itu analogi dari kekudusan Allah dalam surat 1 Yohanes ini. Saudara-saudara, di depan Allah yang adalah terang, kita bisa membayangkannya di depan Allah yang adalah terang, atau di sekitar Allah yang adalah terang, semua bentuk kegelapan manusia menjadi terbuka jelas. Tidak ada yang tersembunyi, dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya atau bersembunyi. Semua manusia sudah berdosa di hadapan Allah, itu sudah jelas. Hanya satu yang bisa kita lakukan, dosa itu harus kita akui. Jadi memang jelaslah, sia-sialah untuk menyangkal dosa kita. Kepada manusia kita bisa menyangkal, tapi kepada Allah tidak mungkin menyangkal dosa kita. Karena Allah adalah terang. Dosa tersembunyi bagaimanapun, itu pasti kelihatan karena Allah adalah terang. Bahkan pergerakan feeling, perasaan kita, pikiran kita, apalagi kata-kata kita dan perbuatan kita yang bagi orang lain sudah ketahuan. Ya, kalau masih dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan, belum diketahui oleh manusia. Tapi Allah sudah mengetahui jauh sebelum menjadi kata-kata. Waktu menjadi feeling, menjadi perasaan, menjadi pikiran, Allah sudah mengetahuinya. Jadi cara terbaik ialah mengakui dosa kita.
baik dosa yang khusus, orang per orang, maupun dosa secara bersama-sama. Dosa secara pribadi, dosa bersama-sama. Secara teman-teman, dalam komunitas, dalam keluarga, dalam jemaat, dan juga di dalam masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Karena Allah adalah terang, tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapannya atau kepadanya. Pengakuan dosa secara sungguh-sungguh, saudara-saudara, itu sudah kita tahu, akan mengantar kehidupan kita, kehidupan kaum beriman menjadi kehidupan yang berkemenangan. Mengapa? Karena kuasa Yesus Kristus sendiri yang telah mengalahkan dosa dan maut. Itu yang membuat kehidupan kita yang mengaku dosa kepada Allah menjadi kehidupan yang berkemenangan. Dan untuk sehari-harinya, Roh Kudus bisa menuntut kita untuk terus melawan kuasa dosa. Nah, saudara-saudara, kodrat Allah, Allah adalah terang, Allah adalah roh, dan Allah adalah kasih. Untuk apa mengetahui kodrat Allah seperti itu, saudara-saudara? Karena keadaan Allah, eksistensi Allah adalah terang. Kita perlu mengetahui semuanya. Kodrat Allah sebagai terang, sebagai kasih, Allah sebagai roh. Untuk apa kita perlu mengetahuinya? Nah, Yohanes di sini menjawab pertanyaan itu. Dia katakan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, kalau kita sedikit belajar ke dalam bahasa asli, bahasa Yunani dari Perjanjian Baru, supaya jangan berbuat dosa itu sebetulnya menggunakan satu jenis kata kerja, namanya jenis kata kerja aorist. Dan kalau itu berarti bisa bermakna supaya kamu sama sekali tidak berdosa. Itu sengaja digunakan. Kalau kita menerima Allah, mengetahui Allah sebagai terang, maka di dalam otoritas Allah, kita jangan berdosa. Supaya kamu sama sekali tidak berdosa. Secara manusia, kita bisa mengatakan itu tidak mungkin tidak berdosa. Tetapi dalam otoritas Allah, Allah adalah terang, kita ada di sekitar Allah, kita beri hidup kita dikelilingi, dikuasai oleh Allah, diliputi Allah, diresapi Allah. Maka hal ini mungkin. Jadi kalau Yohanes mengatakan supaya kamu jangan berbuat dosa, sebetulnya dari sisi Allah, supaya kamu sama sekali tidak berdosa. Nah, saudara-saudara, walaupun ini memang sulit dapat terlaksana, itu jelas. Sebagai manusia kita selalu katakan sulit terlaksana secara sempurna dalam kehidupan kita sampai Yesus datang kembali. Namun hal ini harus senantiasa menjadi sasaran hidup kita, fokus hidup kita. Kita selalu harus menyimpan di hati dan menjadikannya sebagai tujuan kehidupan kita. Jika kita memang jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, kita harus dengan jujur mengakui dosa kita dan meninggalkannya. Melalui darah Yesus Kristus. Nah, dia adalah pengantara. Dia adalah Parakletos. Dia adalah sang pendamaian yang mendamaikan Allah dengan kita. Melalui dia kita memperoleh jaminan pengampunan dosa. Jaminan pengampunan dosa. Berarti apa? Sisanya dari kita. Yaitu apakah kita jujur mengakui dosa kita atau tidak? Karena sang pengampun siap mengampuni dosa kita. Yesus telah melakukan pelunasan untuk segala dosa kita dan untuk dosa seluruh dunia. Itu sangat ditegaskan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ini. Jika kita berdosa, kita punya pengantara. Tugas kita ialah mengakui dosa kita kepadanya. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman saat ini?
Pertama-tama, mari menyadari dan mengakui Allah adalah Roh yang tidak terbatas, yang bisa menguasai seluruh dunia dan segala waktu, yang berada di hati saya, berada di hati semua, di hati kita semua, memenuhi seluruh dunia, betul-betul melingkupi kita. Allah adalah terang. Bayangkanlah terang matahari, ada apa yang bisa tersembunyi dari Dia? Allah adalah kasih, dan itu hakikat Allah. Saya pernah mendengar Pak Pendeta Menguling mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu memang benar. Tapi secara, kalau kita perhatikan kalimat lain dalam Alkitab, Allah adalah kasih, maka mustahil Allah tidak menjadi kasih. Jadi Allah adalah terang, Allah adalah Roh, Allah adalah kasih. Kita kenal Dia. Dan meliputi seluruh hidup kita, jadi saudara-saudara, dosa-dosa kita, jujurlah kita mengakui di hadapan. Jujur saja. Tidak usah bersembunyi. Kalau takut diketahui orang lain, buka hatimu, buka matamu, datang kepada Allah dalam doa. Akui dan saudara dipulihkan. Memang di sini berarti apakah kita bisa bermain-main dengan dosa? Tidak. Kita berusaha tidak mengulangi apa yang sudah kita minta diampuni. Dan di situ letaknya otoritas Allah atas kehidupan kita, anak-anaknya. Kita diberi kesempatan mengaku dosa dan kita dikuatkan di dalam kehidupan ini menjadi anak-anak Allah yang selalu dilindunginya. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang begitu berkuasa, begitu setia, yang menuntun kami semua. Pribadi kami, keluarga kami, komunitas-komunitas kami, jemaat, bahkan masyarakat dan bangsa kami. Engkau selalu menuntun kami. Kami bersyukur oleh karena firman Tuhan saat ini telah meyakinkan kami bahwa kalau kami percaya kepada Allah yang adalah Roh, Allah yang adalah terang, Allah adalah kasih, maka jika kami berdosa, tugas kami adalah jujur mengakui dosa kami. Dan karena itu ya Roh Kudus, tuntun kami untuk tidak segan-segan mengakui dosa kami. Dan Tuhan mengampuni kami. Ya Tuhan, kami yang sempat mendengarkan firman saat ini, mohon Engkau menguatkan kami senantiasa. Jika kami dalam keadaan sakit, sembuhkanlah. Keadaan berduka, kuatkanlah. Keadaan bergumul, Engkau sendiri menuntun kami untuk keluar dari masalah kami. Berkati kami sebagai orang tua, berkati anak-anak kami, cucu kami semua, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Dan kami bertanggung jawab juga mendoakan pemerintah kami di dalam berjuang bersama masyarakat mengatasi penularan COVID-19. Engkaulah yang akan membuat semuanya berhasil, sehingga kami bisa hidup sungguh-sungguh normal lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, renungan menghitung hari versi YouTube hari yang ke-13 yang akan menuntun kita beroleh hati yang bijaksana, takut akan Allah, dan suka mengasihi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.